إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونتوكل به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan senak kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita, mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis, yaitu hadis yang ke-6 dalam kitab Fadilatus Shalah, bab tentang khusyuk dan khudu dalam salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An ummi rumana walidati Aisyah radhiyallahu anhuma qalat rani Abu Bakr Siddiqi atayammalu fi salati fa zajarani zajratan kitu ansarifu min salati qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qama ahadukum fi salati falyaskun atrafuhu la yatamayyalu tamayyalul yahudi fa inna sukuni atrafa fi sholati min tamamis sholah. Rawahu Hakim wa Tirmidzi. Dari Ummi Ruman radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar As-Siddiq melihatku ketika aku sholat. Kadang-kadang aku berdiri condong ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Melihat hal ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghardikku dengan keras, sehingga hampir saja aku membatalkan sholatku. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang berdiri dalam sholat, maka ia harus menegakkan anggota badannya, jangan sampai bergerak-gerak seperti bergeraknya orang Yahudi, karena tenang ketika sholat termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Hakim dan Tirmidzi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Tentang tumakninah dalam sholat telah banyak diriwayatkan dalam hadis. Telah menjadi kebiasaan Nabi SAW ketika sholat beliau selalu memandang ke langit sambil menunggu malaikat pembawa wahyu. Jika beliau sedang menunggu sesuatu, biasanya pandangan mata beliau akan tertuju ke arah tersebut. Demikian keadaan Nabi SAW dahulu. Namun ketika turun ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Nabi SAW mulai mengarahkan pandangannya ke bawah dalam salat, yaitu ke tempat sujud. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum ayat di atas diturunkan, para sahabat radhiyallahu anhum selalu memandang ke sana kemari dalam sholatnya. Tetapi setelah turun ayat di atas, para sahabat dalam sholat tidak lagi memandang ke sana kemari. Mengenai ayat di atas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika para sahabat radhiyallahu anhum berdiri dalam sholat, pandangan mereka tidak akan ke sana kemari. Mereka sangat tawajuh dalam sholat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud. Mereka memahami ayat ini sehingga mereka dapat bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, apakah khusyuk itu? Ia menjawab, khusyuk itu di dalam hati. Maksudnya mentawajuhkan hati dalam sholat. Dan termasuk khusyuk ialah tidak memikirkan hal-hal lain dalam sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah dan orang yang sholat dengan tenang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kepada Allah dari khusyuk yang munafik. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah khusyuk yang munafik itu? Rasulullah SAW menjawab, secara zahir terlihat tenang, tetapi hatinya berpura-pura.
Dalam hal ini Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa khusyuk yang munafik ialah secara zahir terlihat khusyuk tetapi hatinya tidak khusyuk. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, hati yang khusyuk ialah hati yang takut kepada Allah dan mengarahkan pandangan ke bawah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat sambil menyisir-nyisir janggutnya dengan tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hatinya khusyuk, maka seluruh anggota badannya akan diam dan tenang. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimanakah tentang orang yang memandang ke sana kemari dalam sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah syaitan yang merusak sholatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa biasa memandang ke atas dalam sholatnya, hendaknya ia menghentikan kebiasaan itu. Jika tidak, pandangannya akan terus-menerus ke atas. Banyak riwayat dari sahabat dan tabi'in yang menyatakan bahwa khusyuk adalah tenang di dalam sholat. Dan masih banyak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang berlainan menyebutkan, sholatlah kamu seolah-olah ini adalah sholatmu yang terakhir, yaitu setelah sholat tersebut seolah-olah tidak ada lagi kesempatan untuk menegakkan sholat. Demikianlah apa yang kita dengarkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis itu dan keterangannya, dan semoga pula Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.